Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kapan terjadi pengangkatan. Tetapi baiklah kita melihat sekilas apa yang telah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Bahwa sebenarnya kata pengangkatan atau diangkat itu tidak lebih dari 3-4 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan kata yang digunakan itu harpazo. Yang pertama ada dua kata dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba diangkat, harpagesometa. Akar katanya harpazo. Ya. Itu di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nah, kalau bicara soal pengangkatan orang percaya, kalau mau jujur, yang terang atau jelas hanya di 1 Tesalonika 4:17. Hanya di situ. Hanya di situ. Bahwa kita akan bertemu Tuhan di awan-awan. Itu hanya terdapat di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Harpagesometa. Kata yang terakhir di Wahyu 12 ayat 5. Harpaste. Harpaste. Dari akar kata harpazo. Tapi terjemahannya dibawa lari. Kok jauh banget ya Pak pengertiannya? Tidak jauh. Sebab kata harpazo memang berarti menangkap, menyita, merampas dalam berbagai aplikasi. Atau membawanya lari, menyentak dengan cepat. Atau mengambil dengan kekerasan, atau pergi dengan gopoh-gopoh, atau buru-buru. Jadi ketika diterjemahkan di dalam Wahyu 12 ayat 5 ini dibawa lari, nggak salah juga. Peragaan pengangkatan satu-satunya yang bisa kita lihat itu di Kisah Rasul pasal 1, 9-11. Yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, waktu naik ini rupanya dibahasakan oleh Wahyu pasal 12. Sebagai dibawa lari. Jadi paling banyak hanya 3-4. Ini satu perikop yang dua. Ya, di 1 Korintus tadi. Maaf, di 2 Korintus 12 ayat 2-4. Ya, di 1 Tesalonika, saudaraku. Lalu di Wahyu. Nah, satu-satunya yang paling jelas berbicara soal pengangkatan. Itu di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Herannya, begitu heboh gereja bicara soal pengangkatan. Itu ironi sekali, saudara. Mengapa tema ini bisa menjadi begitu penting dan heboh? Pasti orang tidak menyadari. Mengapa tema ini begitu heboh, saudara? Begitu menonjol di antara pokok-pokok pelajaran atau tema-tema sekitar eskatologi. Ingat eskatologi, eskaton bicara soal, eskaton artinya terakhir, logia artinya ilmu atau studi mengenai hal-hal terakhir, menunjuk mengenai akhir zaman. Mengapa pengangkatan ini begitu penting? Begitu menghebohkan. Padahal di Alkitab untuk kata ini tidak lebih dari 3-4 kali. Dan hanya satu yang paling jelas. Yaitu di 1 Tesalonika. Tadi saudaraku sekalian. Kita 1 Tesalonika 4 ayat 17. Hanya itu. Kalau saudara pernah mendengar pengajaran pengangkatan diambil dari Lukas. Nanti ada 2 orang di ladang. Yang satu yang satu ditinggal, yang satu diangkat atau dibawa. Itu sebenarnya tidak bicara soal pengangkatan. Dan saya masih punya PR untuk menjelaskan maksud ayat itu. Hanya saya minta saudara sabar, jangan buru-buru. Jangankan saudara, saya juga sebenarnya sudah gregetan gitu, gemes mau kasih tahu semua. Makanya kalau bicara soal akhir zaman, saya kadang-kadang agak stres. Waktu bicara mengenai satu pokok, yang ini belum gitu. Nanti dikira saya itu
enak saja mengalaskan satu pandangan di salah satu teks atau dua teks. Sebenarnya enggak. Satu pandangan itu harus dialaskan pada banyak teks dan memiliki kaitan dengan ayat lain, sinergi dengan teks lain. Tidak boleh berdiri sendiri terpisah, tidak boleh. Nah, kalau saudara pernah mendengar khotbah mengenai akhir zaman, bicara soal pengangkatan, lalu mengutip ayat di dalam Injil itu, di bawah itu bukan diangkat, bukan harpazo, tapi lambano. Para lambano, ya, lambano. Jadi saudara harus tahu. Ya. Bukan ini, tapi ini. Bukan pengangkatan harpazo. Bukan harpazo, saudaraku. Tapi lambano. Ini beda. Sangat beda. Lambano dengan harpazo beda. Beda banget hurufnya. Ya. Ini harpazo. Harpazo. Ini different. Very different. Ini nggak sama. Nah, kenapa hanya satu ayat yang paling menonjol dari 1 Tesalonika 4 ayat 17? Mungkin dibaca dulu. Hanya ini satu-satunya ayat yang paling menonjol berbicara mengenai pengangkatan. Tapi mengapa begitu heboh kalau berbicara soal pengangkatan? Saya jawab nanti. Silakan dibaca, Pak. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kuncinya kenapa hal pengangkatan begitu heboh? Seakan-akan ini pokok penting yang menonjol dalam tema-tema akhir zaman, saudara. Sebab hal pengangkatan ini bertalian dengan ajaran mengenai pokok-pokok lain yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Bicara soal pengangkatan, Anda harus bicara soal antikris. Bicara soal pengangkatan, mau tidak mau mesti bertalian dengan soal aniaya, tribulasi, aniaya. Bicara soal akhir pengangkatan, mau tidak mau mesti bicara soal kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu ada enggak? Paling tidak, pasti menyangkut ini, saudaraku. Tentu aspek yang lain pasti menyangkut soal tubuh kemuliaan. Sebab yang diangkat itu sudah tubuh kemuliaan. Tetapi itu tidak saya cantumkan dulu. Ini juga pokok-pokok yang sangat penting. Soal aniaya, soal antikris, soal kerajaan 1000 tahun. Semua ini bersinggungan dengan pengangkatan. Bahkan pengangkatan bisa menjadi simpul dari 3 hal ini. Bisa mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Di Alkitab itu hanya satu ayat yang paling menonjol soal pengangkatan. 1 Tesalonika 4:17. Tapi mengapa begitu hebohnya orang berbicara soal pengangkatan? Sebab hal pengangkatan bisa menjadi taris, menjadi simpul, menjadi apa namanya? Ball joint, apa? Ball joint. Kalau ada 2 besi itu dia di pusat yang ikat 4. Nah itu. Kalau mobil itu yang mengikat di bawah mobil itu. Ini saudara. Ini kalau ada 4 besi gitu mau diikat, ada ikatan sini nih. Apa namanya itu? Ini pengangkatan pasti bertalian antikris, aniaya, kerajaan 1000 tahun. Makanya mengapa begitu pentingnya? Karena menjadi simpul dari pokok-pokok penting yang lain juga dalam akhir zaman. Misalnya soal antikris, misalnya soal kerajaan 1000 tahun. Itu bertalian sekali dengan soal pengangkatan. Jadi kalau orang salah memahami antikris, salah memahami hal aniaya atau tribulasi, salah memahami hal kerajaan 1000 tahun, pasti salah memahami pengangkatan. Hal pengangkatan itu harus benar. Kalau hal pengangkatan salah, yang lain pasti meleset juga. Nah, sekarang kita bahas kapan pengangkatan terjadi.
Dari berbagai pandangan para teolog dan pembicara mengenai akhir zaman, ditemukan beberapa teori tentang pengangkatan orang percaya. Ada pengangkatan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Ini kalau ada kerajaan 1000 tahun, saudara, pengangkatan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi ini sebelum 7 tahun pemerintahan antikris. Saya bilang teori, saya bukan penganut teori itu. Kalau ada 7 tahun di sini, jadi sebelum ada aniaya 7 tahun oleh antikris, ada pengangkatan, lalu orang percaya tidak teraniaya. Oke? Lalu Tuhan datang di akhir 7 tahun ini, lalu membangun kerajaan 1000 tahun. Ada lagi yang teorinya di tengah-tengah. Jadi 3,5 tahun aniaya, lalu terjadi pengangkatan. Jadi sempat dianiaya 3,5. Lalu turun lagi, baru bikin kerajaan 1000 tahun di dunia. Ini bukan teori saya. Ada yang meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun terjadi di akhir 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun, baru. Setelah 7 tahun, Tuhan datang, 7 tahun orang Kristen mengalami aniaya. Baru kerajaan 1000 tahun. Ada yang percaya sebelum 7 tahun aniaya sudah terjadi pengangkatan. Kalau ini terjadi tahun 2015 misalnya, plus 7 tahun berapa? 2022. Tuhan datang lagi. Bisa dihitung waktunya ya. Maka teori itu saya tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Sebab yang saya pahami aniaya bukan terjadi nanti. Sudah terjadi. Sudah beda kan? Sudah beda. Kalau orang berkata antikris akan datang, kalau saya berkata antikris sudah datang. Jadi beda. Apa dasarnya? Saudara, kalau saya berdiri di sini sebagai seorang teolog dengan kualifikasi seorang doktor, seorang pengajar, bukan mosok, nggak mungkin saya punya pandangan asal kira-kira. Dan kalau saya selama ini ngajar kira-kira, banyak orang pintar nggak di Rehoboth, atau saudara nggak pintar juga nggak di Rehoboth. Nggak punya argumentasi yang jelas, nggak bisa dong. Dan saya bersyukur saya punya teman-teman juga teolog, di antara orang-orang pintar juga yang kritis-kritis, nggak apa-apa. Makanya kalau bertemu kadang-kadang saya berkata, bukan kalau bertemu, kita sediakan waktu untuk bertemu, lalu coba kamu serang saya. Artinya coba kamu tanya saya dari apa yang saya ajarkan, mana yang tidak alkitabiah, mana yang tidak logis. Senang. Ayo kita selesaikan salah jantan. Jadi sebelum 7 tahun aniaya sudah ada pengangkatan, 7 tahun berikutnya Tuhan datang. Ada yang di tengah-tengah aniaya, sudah 3,5 tahun dianiaya, Tuhan mengangkat 3,5 tahun balik lagi. Nah, dasarnya 3,5 tahun itu karena di Wahyu pasal 12 ayat 5-6 itu dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu dianggap sebagai tempat orang Kristen terlindungi. Saya pernah menghadiri satu camp. Bukan camp orang muda, camp orang tua. Camp itu dipimpin seorang pendeta yang cukup dikenal waktu itu. Ya, waktu itu saya baru selesai, sudah selesai juga di perguruan tinggi. Saya menjadi staf pengajar. Saya diutus datang ke camp itu. Aduh, saudara, saya tidur di camp saya nggak enak bener, saudara. Camp kayak kemah. Ya. Untuk mendengar apa yang diajarkan pendeta itu. Karena saya dianggap sebagai bisa mendapat input, saya datang. Mereka punya lagu-lagu, saudara, soal 3,5 tahun kita akan dilindungi Tuhan, di surga kita aman, gitu. Ada lagu-lagu yang dikarang itu begitu. Ya waktu itu kan saya belum secerdas hari ini. Ya saya cuma liatin gitu, maksudnya apa ini, gitu. Tapi pada waktu itu saya juga mengajarkan lagu saya. Pulihkan aku Tuhan, gitu. Jadi saya masih ingat peristiwa itu. Jadi 3,5 tahun katanya dipelihara di padang gurun. Padahal kalau bicara soal padang gurun, Alkitab tidak pernah bicara soal tempat yang nyaman. You mesti belajar dari simbol dalam kitab apokaliptik. Padang gurun bukan tempat nyaman. Padang gurun bicara mengenai tempat yang tidak nyaman. Kok dilindungi? Ya di padang gurun dilindungi, walau di padang gurun dilindungi. Dan Anda tahu 3,5 tahun itu bisa menunjuk 350 tahun. Sebab sekitar tahun 30 Tuhan Yesus disalib.
tahun 380 Masehi kekristenan jadi agama negara, pas 350. Kalau mau mengatur di sini lebih tepat saya. Aniaya hebat zaman Roma, orang Kristen terpelihara. Saya suka nunjukin tahun ini. Nah, pengangkatan mengapa begitu penting? Karena berkaitan dengan apa tadi? Tribulasi, aniaya, antikris dan kerajaan 1000 tahun. Kita harus tahu kapan pengangkatan itu. Kalau tidak tahu apa itu aniaya, kapan Tuhan menyatakan diri? Apa itu penyataan? Penyataan. Penyataan bukan pernyataan. Tuhan datang itu kapan? Lalu bagaimana? Nah, ini nanti kita bahas minggu depan. Paham ya saudara? Penyataan akan kita bahas minggu depan. Nah, teori-teori ini bukan teori saya. Masih bersama saya saudara? Mungkin gambarnya terlalu rumit ya, saya bikin agak lebar ya saudara. Kalau ini 7 tahun ya saudara, bisa muncul di layar yang jelas, tolong. Bisa muncul yang jelas. Ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus datang di sini. Di awal, sebelum ini aniaya 7 tahun. Mengangkat, ada pengangkatan maksudnya. Lalu muncul lagi nanti di terakhir sini. Baru kerajaan 1000 tahun. Ada yang percaya pengangkatan terjadi 3,5. Tentu mereka juga punya landasan dari Alkitab. Yang menurut saya penafsirannya kurang bijaksana. Untuk mengurangi kata kasar kurang bijaksana. Tapi kalau jujur saya mau mengatakan tidak bijaksana. Ini pengangkatan di sini, lalu Tuhan turun di sini. Kerajaan 1000 tahun. Ada yang punya pandangan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengizinkan 7 tahun orang mengalami aniaya, baru Tuhan datang lalu membangun kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, saya tidak mengikuti teori-teori ini dan tidak percaya. Kenapa? Sebab bicara soal antikris, kan banyak orang berkata belum datang. Dikatakan belum datang oleh Tesalonika itu belum datang tahun itu. Tahun waktu Tesalonika ditulis. Itu abad pertama belum ditulis. Kok yakin abad 21 belum? Abad 1 belum muncul, abad 2 belum muncul, abad 3 belum muncul, abad 4 belum muncul, abad 5 belum muncul, abad 6? 6? Kita nggak tahu kan? Jangan bilang belum muncul waktu Tesalonika ditulis. Lalu bicara soal aniaya. Nanti kita akan belajar kalau waktunya cukup, kalau Anda nggak bosan belajar akhir zaman ya. Aniaya itu bisa dibagi menjadi aniaya untuk orang Yahudi, aniayanya Yakub, aniaya untuk orang Kristen. Kalau mau masa tribulasi itu semua manusia ada. Penderitaan di akhir zaman semua manusia akan mengalami. Tapi yang penting ini aniaya untuk Yakub, aniaya untuk orang Kristen. Oke? Soal aniaya. Nah, saudara harus memahami hal ini dengan tepat. Oke, sekarang mari kita teruskan. Harus dianalisa dengan seksama, manakah pandangan-pandangan tersebut yang benar-benar berdasarkan Alkitab, dan apakah landasan yang digunakan tepat atau tidak. Dengan uraian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, kalau pengajaran mengenai antikris, masa aniaya, dan kerajaan 1000 tahun tidak tepat, maka penjelasan mengenai pengangkatan pun juga bisa menjadi tidak tepat. Nah, kapan terjadi pengangkatan? Pengangkatan terjadi pada akhir sejarah manusia. Titik. Kalau buat saya itu harga mati. Pengangkatan terjadi pada akhir sejarah manusia. Pengangkatan menandai berakhirnya sejarah manusia di bumi ini. Sekaligus menandai berakhirnya petualangan Lucifer atau Lucifer yang jatuh atau iblis. Nah, untuk itu kita mesti punya landasan. Tidak boleh tidak punya landasan, saudara. Ya, yuk kita melihat landasan. Mengapa kita meyakini pengangkatan terjadi pada akhir sejarah manusia yang menandai berakhirnya pula petualangan iblis atau Lucifer yang jatuh.
Kita kembali ke 1 Tesalonika 4 ayat 17. Alasan pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Mari dibaca. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4:17 dikatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini menunjuk kepada pengangkatan yang terakhir. Kalau saya boleh menambahkan kata lagi, satu-satunya pengangkatan, di mana kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Alkitab tidak menunjukkan bahwa kita akan turun kembali ke bumi, atau Tuhan mengajak kita kembali ke bumi. Tidak ada. Kalimat bersama-sama dengan Tuhan, pantote sun korio esometa. So shall we ever be with the Lord. Menunjuk perubahan final, di mana orang percaya dipindahkan dari dunia ini ke dalam persekutuan dengan Allah secara sempurna di dalam kerajaannya. Itu alasan pertama. Tentu masih bisa digoyang. Kita lihat alasan kedua. Kembali ke 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Ayat 16 dibaca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan. Bunyi sangkakala itu menandai akhir sejarah dunia. Setuju? Saudara belajar Alkitab, ketika bunyi sangkakala terakhir, nanti kita ketemu di beberapa ayat, itu akhir sejarah dunia. Tapi kan teori banyak orang diem-diem diangkat, hilang gitu. Nanti muncul lagi. Saya tidak tahu gimana orang bisa bikin cerita begitu tuh. Tapi dulu saya percaya saja, saudara. Dan karena nggak punya teori, ya itulah yang saya ikuti. Itu semua merupakan konsensus gentium. Dalam istilah Latin artinya, satu argumentasi yang sudah diakui banyak orang, ya, tanpa dipikirkan secara logis diterimanya. Itu konsensus gentium. Dan banyak orang Pentakosta punya seperti itu. Jadi menerima saja apa yang diyakini oleh kelompok atau banyak orang tanpa pemikiran logis, tanpa pemikiran logika. Gitu, saudara. Itu ada istilah dalam bahasa Latin begitu, saudara. Kita tidak mau terima konsensus gentium itu. Buat apa? Kita harus melihat dulu, benar enggak itu? Sebab di akhir zaman ini saudara tahu, pengetahuan bertambah-tambah, tapi rahasia Allah juga dibuka. Setuju? Haleluya. Nah, kita lihat sangkakala berbunyi pasti terakhir ini. Dan yang penting saya mau tambahkan di dalam kalimat berikutnya, Tuhan masih di awan-awan, kita menyongsong Tuhan. Tuhan gak pernah nginjek bumi, kita yang menyongsong. Betul? Jadi jangan berpikir Tuhan turun, kita yang menyongsong di awal, kita diangkat. Dan kalau boleh saya tambahkan, ketika tubuh kita telah diubah dalam sekejap, nanti itu ada bukti keempat. Kalau tubuh diubah, itu perubahan permanen. Lalu maut di mana sengatmu? Pasti ini bukan di tempat di mana maut masih bisa menyengat. Pasti tempat di mana maut tidak bisa menyengat. Dan maut yang tidak bisa menyengat hanya di langit baru, bumi baru. Kokoh. Menurut saya pandangannya kokoh. Ya, kokoh. Kalau hanya mendengar sepotong, kata Pak Eras, begini-begini. Dia harus duduk dulu, ikut pertemuan 4-5 kali. Dan seterusnya baru klop, penuh, lengkap, frame-nya lengkap. Kalau cuma sepotong-potong, hal itu mah teori. You duduk di sini. Dengar butir per butir.
argumentatif. Ya. Nah, saya membuka kesempatan, bukan pada kesempatan ini, saya tidak mau terjadi debat. Bukan saya takut, kalau sudah punya landasan berpikir terhadap kitab Wahyu sudah salah, kitab apokaliptik, nanti kita debat kusir. Seperti orang tidak pernah ke Surabaya, lalu debat kita yang pernah ke Surabaya, capek. Tapi pertanyaan bisa diberikan kepada pengurus di belakang. Aku ada pertanyaan, saya akan jawab. Oke? Saya tuh males kalau debat soal akhir zaman, saya males. You belajar dulu kitab Wahyu. Apa itu kitab Wahyu? Dasarnya apa? Ya toh, kapan ditulis? Kenapa ditulis? Zaman apa? Tahu bahasa aslinya, baru you ngomong. Kalau enggak, saya debat kusir. Pak, itu di kitab Lukas ada 2 orang, satu ditinggal, satu diangkat. Kau tahu? Itu ayatnya. Itu bahasa aslinya. Enggak tahu. Jangan ngomong loh. Udah, kita nggak usah ngomong lagi. Itu loh maksud saya, saudara. Amin. Seperti anak itu dibawa lari. Kan tadi saya udah ngomong. Itu harpazo. Anak itu Tuhan Yesus. Karena dulu ditata. Saya jelasin di sini kan. Betul, saudara? Itu berita penting. Kalau dia nggak ngerti bahasa asli, dia nggak tahu itu kata diangkat. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Oke. Jadi yang kedua, sangkakala bunyi. Lalu apa? Sangkakala bunyi lalu menyongsong di awan-awan. Kata-kata ini penting, saudara. Tuhan nggak nginjek bumi loh. Tapi ini juga belum kokoh. Ya memang begitu, Pak. Tapi kalau Tuhan nggak nginjek bumi, artinya Tuhan tidak pernah membangun ibu kotanya di Yerusalem. Yang sekarang lagi diperebutkan orang Israel, Mahmud Abbas dengan Benyamin Netanyahu ya. Berarti dia tidak pernah menginjak bumi ini. Paham nggak maksudnya, saudara? Amin. Dia nggak pernah nginjek bumi ini, nggak pernah menjadikan New York ibu kotanya atau Yerusalem. Paham nggak maksudnya? Itu maksud saya. Jadi penting. Pernyataan ini bukan nggak penting. Penting kalau Anda pinter-pinter bisa nangkap maksud saya apa. Ketiga. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Yang ketiga. Ini alasan ketiga. Untuk menunjukkan bahwa pengangkatan terjadi di akhir sejarah manusia yang menandai seluruh petualangan manusia habis dan petualangan iblis pun juga diakhiri. Oke? Ayo, baca Pak. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, Ya. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So, itu logis bahwa Tuhan tidak menyediakan tempat lain di mana akan bersama-sama dengan kita. Ingat tadi dikatakan, dan kita akan bersama-sama selamanya dengan Dia, betul? Dan tempatnya itu yang disediakan Tuhan di mana? Di sana, di rumah Bapa, bukan di tempat lain. Pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14:3 menunjukkan bahwa Tuhan mengendaki di mana Dia ada, kita juga ada. Bukan di mana kita ada, Tuhan juga ada. Salah, nggak boleh terbalik. Aku menjemput supaya di mana aku ada, kamu ada. Kalau Tuhan datang, lalu ada di sini, di mana aku ada, Tuhan ada. Terbalik loh. Argumentasi ini kokoh sekali. Kalau sampai orang membantah, itu orang-orang yang auban aja, saudara. Paham nggak maksudnya? Dan saya heran yang begini juga nggak ditulis di kitab. Ya saya membaca buku-buku akhir zaman dong. Saya nggak boleh nggak baca buku akhir zaman. Saya mesti baca mereka. Apa sih argumentasinya? Cuma saya ngode-ngode kalau marah sendiri aja. Kamu tuh memaksa tafsiran begini karena kamu sudah mendengar sebelumnya. Nggak tepat itu. Dalam Yohanes 14, kalau sudah baca, percakapan terjadi ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, kemana engkau pergi? Betul? Tuhan berkata, kemana aku pergi kamu belum tahu. Atau tidak usah tahu. Belum tahu. Tapi nanti kamu akan tahu. Aku mau di mana aku berada, kamu ada. Ini bisa soal perpindahan yang bersifat permanen. Tadi dikatakan dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tidak dikatakan dan tidak ada kesan sama sekali bahwa orang percaya akan turun ke bumi lagi. Tidak ada. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti menunjuk suatu awal di mana sejak itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita secara fisik. Jadi maksud kalimat bersama-sama dengan Tuhan menunjukkan perubahan akhir.
keberadaan orang percaya dari bumi ini ke tempat Yesus berada. Saya ulangi, jadi maksud kalimat bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya menunjuk perubahan akhir keberadaan orang percaya dari bumi ini ke tempat Yesus berada. Filipi 1 ayat 23. Kalau suruh pilih, aku pilih diam bersama-sama dengan Kristus. Kata Paulus, aku pilih bersama-sama dengan Kristus. Nanti ada masalah yang rumit lagi. Kalau pengangkatan dibayangkan selama ini, 2 orang, 1 diangkat, 1 ditinggal, itu menyalahi Korintus. Nah, kita akan lihat surat Korintus. Kita diubah dalam sekejap, kita bersama-sama. Itu nyata, bukan hilang-hilangan gitu loh. Duh, capek deh saya. Ngerti maksudnya? Ketika Tuhan datang, kita dirubah dalam sekejap, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bukan kucing-kucingan atau tak kumpet. Bukan suami bangun-bangun terus, Mam, tuh, Mam, pergi nggak pakai daster? Ya ilah jam tangan, ya ampun gigi palsunya ketinggalan. Kalau kakinya pernah dipen, loh kok besi kepennya ada? Bagaimana bisa jalan dia? Tuh, jadi kan gimana saudara? Kucing-kucingan kan? Tidak begitu. Di mana aku ada, kamu ada. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan. Artinya kalau aku pergi, aku menderita. Pikul salib supaya kamu sampai kepada Bapa. Ada jalan keselamatan. 1, 2. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bukan tidak mungkin seperti Yohanes pasal 1. Dia bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia ciptakan dunia baru di sana. Itu mau berlebihan, Pak. Bukan tidak mungkin, Pak. 2 kemungkinan ini pasti bisa dua-duanya. Atau salah satu maksud saya. Pasti salah satu kena. Atau dua-duanya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ngerti gak kalau ngomong begitu kok? Logikanya murid-murid kan mestinya juga ngerti. Kemana? Belum tahu. Nanti kamu akan tahu. Betul nggak? Percakapan kan begitu tuh. Berarti betul-betul ada arahnya. Maka ketika Tuhan naik pun Tuhan terbang. Ada arahnya. Jadi tidak salah, tidak lebay. Walaupun bisa menimbulkan kecurigaan. Kalau Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Artinya, aku ciptakan bumi baru. Itu loh saudara. Beri kemuliaan saudara. Saya sudah ngotot begini, tepuk tangan lebih keras dong. So diberkati Tuhan? Clear kan? Clear, jangan nanti ikut-ikutan teori-teori yang nggak jelas itu. Tapi jelas Pak, kalau saya berhadapan dengan saya kasih teori itu saya bisa ngomong. Nggak begitu. You kok tahu begitu? Hitungnya dari mana? Ada Pak itu di dalam Daniel. Daniel sudah digenapi. Kita hitung. Mosok digenapi lagi di sini. Itu berganda. Loh kok berganda? Kadang-kadang ada aja orang ngomong loh. Ini berganda. Kok ganda? Sudah digenapi lagi. Nggak bisa. Seperti kitab Yoel. Akhir zaman orang akan bernubuat. Betul nggak? Nanti akan digenapi. Sudah. Tapi berganda. Nggak begitu sudah dan terus berlangsung. Nggak sempat hilang potong muncul lagi. Kan nggak make sense. Tahu saudara? Dan orang harus jujur melihat hal itu, saudaraku sekalian. Jadi di mana aku ada, kamu ada. Jadi sekarang jelas ya saudaraku. Keempat, pada waktu Tuhan Yesus datang, tubuh manusia diubah dalam sekejap. 1 Korintus 15, 50-55. Agak panjang ini. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 50-55. Mari kita baca, saudara. Saudara-saudara, Saya sebut bukti-bukti atau landasan yang berikut akan lebih kuat dari yang kabur sampai yang makin ke belakang makin kuat, makin nggak bisa dibantah. Yang pertama agak bisa dibantah, kedua makin nggak bisa, 3 makin nggak bisa, ke belakang makin nggak bisa. Itu hebat firman Tuhan, mengagumkan. Terus, saudara-saudara, ya, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. ngerti nggak?
pasti nggak di bumi. Setuju? Amin. Apa artinya penjelasan ini? Kalau tubuh sudah diubah, langsung diangkat, bukan lama-lama di sini. Paham nggak, saudara? Ini ya, ini penyakitnya orang kalau nggak mengerti eksegesis dengan baik. Bikin cerita, jadi pusing. Nah, saudara kan mendengar nih, nanti saudara akan bertanya, Pak, apa nggak benturan dengan di ayat ini? Apa nggak benturan prinsip ini? Saudara boleh tanya, tapi saya nggak mau dialog. Saya nggak mau jadi korban. Tahu nggak korban? Kalau Anda tanyanya nyerang, saya serang, Anda malu, saya nggak mau. Jadi tertulis, saya akan jawab. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging sekarang ini loh maksudnya. Tapi tubuh kemuliaan. Nah, sekarang kan tadi saya bilang, itu juga berkaitan dengan tubuh kemuliaan. Tadi ngomong begitu saya ya Om Yos. Ingat ya tadi ya. Artinya gini, tubuh kemuliaan itu jangan saudara bayangkan tubuh yang apa namanya, tubuh yang menyala-nyala kayak itu apa namanya, binatang kalau menyala-nyala apa? Kunang-kunang. Terus pengen tahu tubuh kemuliaan itu apa? Saya jawab satu kali, mau nggak? Seperti tubuhnya Adam. Itu paling logis. Paling logis tubuh kemuliaan itu seperti tubuhnya Adam, titik. Yang nggak mengalami kematian, mulia. Namanya mulia jangan Anda bayangkan sebagai gini, ditusuk peso, nggak luka, oh enggak, tusuk peso juga luka. Nggak makan sakit juga. Maka nanti di langit baru bumi baru ada pemerintahan. Kalau ada pemerintahan berarti ada pengaturan. Kalau ada pengaturan berarti ada kemungkinan penyimpangan. Bukan penyimpangan dosa pemberontakan loh. Maka diatur. Sistem tubuh kita kan tetap sama dong. Makan, minum. Betul? Nah bicara lagi tubuh kemuliaan. Kan perlu waktu. Saya udah bilang, aku stres. Tadi dibilang. Sementara saya ngomong begini, yang ini mesti dijelaskan gitu loh. Nanti Anda pikir saya cuma ngomong doang atau ngaco. Nah. Ada pemerintahan, ada kelemahan fisik, maka orang harus tertib. Untuk tertib ada pemerintahan, itu dinamikanya jadi bagus hidup ini. Saudara bisa ngerti? Nah itu tubuh kemuliaan tuh di situ maksudnya, seperti tubuhnya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Coba ini nih, mesti sekali waktu orang bikin film ya gini loh. Orang pengen punya tubuh. Ini saya belum pernah lihat, mungkin ada, mungkin nggak, saya nggak tahu. Tubuh yang kalau makan nggak lapar, kalau jatuh nggak sakit, makan nggak apa-apa. Kira-kira saya nggak punya tubuh begitu? Ya enggak dong bro. Makan enak, capek tidur. Itu dinamikanya. Begitu tubuh kemuliaan itu akan ditempatkan di dunia yang tidak terkutuk. Maka maksudnya langit baru, bumi baru yang tidak dikutuk tanahnya. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, ada onak duri nggak bumi? Nah, onak duri itu simbolis, artinya kesulitan. Tapi onak duri fisik yang mestinya ada kan, pohon-pohon yang ada durinya ada nggak? Ada dong, jangan terus onak duri, banyak duri, hati-hati ntar nginjek. Onak duri itu artinya kesulitan dalam mengelola alam ini, itu benar saudaraku. Nih, terpaksa saya menyimpang supaya ada gambaran. Begitu kita masuk dunia akan datang nanti, teknologi bisa dari zero, mulai membangun rumah. Bangun teknologi, tapi nggak merusak alam. Gimana caranya? Harus ada pemerintahan yang tertib dengan gada besi. Tahu? Wahyu 12, gada besi. Itu pengaturan yang sempurna, ada dinamika, saudara. Itu tubuh kemuliaan. Kalau sudah tubuh kemuliaan, udah nggak di sini lagi, Pak. Paham? Itu maksudnya kenapa saya ngotot di sini. Tubuh kemuliaan nggak bisa mati. Tapi di bumi ini nggak proper. Oke, teruskan. Ayat berikutnya.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Terus? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak mungkin di bumi dong, amin. Nggak mungkin dong di bumi ini. Ada Pak, kalau orang Kristen itu nggak mati, tapi orang Kristen bisa mati. Itu juga saya nggak bisa masuk pikiran saya, saudara. Saya nggak bisa ngerti. Anda bisa ngerti? Kan ada pandangan yang begitu. Nanti tubuh kita orang percaya diubahkan, tetapi orang-orang yang bukan percaya tubuhnya bisa mati. Kalau kita nggak bisa mati, apa sih yang begitu kok? Kenapa sih lu mesti mikir yang enggak? Tuhan datang, Tuhan angkat kita dengan tubuh kemuliaan di satu tempat. Coba semua lihat saya, Tuhan Yesus pakai tubuh kemuliaan, amin. Masih makan, amin. Minum, amin. Dia dibawa, amin. Itulah cara yang sama kita akan dibawa ke tempat itu supaya di mana aku ada, kata Tuhan, kamu ada. Clear nggak, saudara? Clear di sini. Ini banyak orang-orang tua yang udah lama jadi Kristen, yang mendengarkan khotbah soal akhir zaman, stres dia. Waduh, saya bangun bertahun-tahun ambruk hari ini. Ya kalau belum bisa adjust, menyesuaikan diri, pulang dalam damai sejahtera. Oke? Ya, nanti bikin pertanyaan, saya jawab. Bagus kalau pertanyaan, ya, saya jawab. Ya. Masuk akal yang saya ngomong ini? Oke, saya ulangi. Tuhan Yesus pakai tubuh kemuliaan, makan, minum, lalu diangkat. Seperti itu kita akan punya tubuh kemuliaan, dirubah sekejap, diangkat. Yang lain tinggal di bumi. Saudara tolong ya, tolong dibayangkan. Pada waktu itu kalau sampai Anda nggak bisa diangkat atau nggak diangkat, you nggak bisa bayar berapapun. Makanya kalau sekarang orang kaya sok belagu, sok kaya, sok terhormat, cantik, ganteng, lalu sombong, lu kalau diangkat lu amsyong selamanya di sini. Kok lu berani-beraninya lo sama Tuhan? Hah? Nangkep maksudnya, saudara? Sejak saat itu tidak ada lagi maut. Dengan demikian tempat di mana orang percaya haruslah tempat di mana tidak ada maut. Wahyu 21 ayat 4. Ini sudah langit baru, bumi baru ini. Ini sudah ada di langit baru, bumi baru ini. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Tidak ada. Tapi bukan ada kerjaan lalu nyanyi terus, bukan. Ngerti nggak, saudara? Nggak ada rata tangis terus kita tidur bangun. Binatang aja gak begitu, tahu nggak? Aduh, saudara, amin. Lu harus lebih sering dengar khotbah saya. Semua logis, make sense, tapi alkitabiah. Percaya dah. Surga itu nyata banget loh di mata kita loh, saudara. Aduh, bener-bener loh. Indah banget loh, saudara. Bukan nggak jelas. Seperti Allah menciptakan dunia pertama itu loh. Manusia kerja. Oke, saya ngomong. Seandainya manusia nggak dalam dosa, Adam jadi pokok keselamatan, tahu? Kan yang pertama dia sempurna kan? Semua mencontoh Adam kan? Adam jadi corpus delicti, tahu corpus delicti? Membuktikan iblis salah. Oke, mungkin yang belum tahu saya kasih tahu. Ini mesti nyimbang terus nih. Sampai saya ulang berkali-kali sampai jadi milikmu. Ya. Bagus nggak, saudara? Bagus nggak, saudara? Hehehe. Ini gambar apa coba? Casper. Iya. Kita bagaimana tahu ini bagus atau enggak? Kalau ada anak kencing di pinggir jalan, salah nggak?
Kalau ada orang kencing di pinggir jalan salah enggak? Nggak usah anak, orang. Kok salah dari mana? Kok salah dari mana? Itu kalau di tengah hutan, pinggir jalan. Oke, di pinggir hutan aja deh. Kita nggak tahu salah atau enggak, kecuali ada tulisan dilarang kencing di sini. Lalu ada kamar mandi, lalu ada orang kencing di situ. Baru tahu itu salah. Ini bagus nggak? Gimana tahu bagus atau nggak bagus? Kalau ada ini baru tahu bagus atau nggak bagus. Bagus nggak ini? Itu masalahnya. Ini namanya corpus delicti, membuktikan lu jelek, lu salah. Mengapa iblis ketika memberontak Allah tidak bisa menghukum dan membinasakan dia? Nggak bisa dibuktikan, belum ada corpus delictinya. Nah, Adam itu mesti jadi corpus delicti. Adam gagal, Adam terakhir, Adam kedua yang bisa membuktikan. Adam kedua siapa? Tuhan Yesus. Makanya kalau orang jadi anak Tuhan harus jadi corpus delicti. Kalau nggak mau, lu mau ngapain jadi Kristen? Makanya saudara, kalau Kristen cuma meminta berkat Tuhan, waduh, keselamatan diberikan apalah hati yang lain, saudaraku sekalian. Seandainya Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, oke? Adam jadi pokok keselamatan, aitios namanya. Yesus pokok keselamatan. Yesus ada pokok keselamatan bagi orang yang taat. Anak susunya harus belajar nggak? Ada yang nakal-nakal nggak? Kemungkinan ada yang nakal, bisa. Memberontak nggak bisa, karena Adamnya udah bener. Anak berikutnya bener. Nanti di surga juga ditulis bener. Paulus, Petrus bener, Erastus bawahnya. Wah, amin. Vicky Sorongan juga di situ. Pak Kiong apa semua di situ ada. Pak Apau gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ada hierarki orang-orang bener. Nah, bawahnya baru orang-orang yang diperintah diatur. Nah, di kerajaan Tuhan itu begitu. Nggak ada maut. Tapi semua orang pasti benar. Jadi nggak mungkin, saudaraku sekalian, setelah diubahkan lalu masih di bumi, nggak mungkin. Maut di mana sengatmu? Pasti di tempat di mana nggak ada air mata. Tapi kerja tetap. Lalu ada yang bilang begini, Pak, saya ini polisi. Di surga gimana? Pak, saya ini, ada yang, itu dia bilang, ada 2 orang. Satu, teman saya dokter kemarin nanya, lalu di sana gimana? Ya bukan nggak mungkin ada orang yang sakit, tapi bukan sakit karena virus. Ada yang bilang begini, Pak, saya ini tukang jahit. Mosok di dunia udah dari tukang jahit, di surga gua jadi dari tukang jahit lagi. Sampai deh. Bedanya di sini orang jahit bisa nggak bayar, di sana semua bayar. Bu, ada nggak orang yang hobinya jahit? Kalau hobinya jahit, kalau nggak boleh jahit, tersiksa nggak? Makanya di sana ada orang jahit. Oke, dan ngomong banyak-banyak nanti yang baru datang ke Rehoboth, gua datang ke tempat yang gimana ini? Pak, Bu, Anda yang baru datang, Ibu sedang di khotbah saya baru nyambung. Ini bukan bercanda. Oke, yang kelima, ini pasti makin kuat. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18:36. Kalau bukan dari dunia ini, lalu Tuhan bikin kerajaan di sini, konyol nggak Tuhan? Ya konyol dong. Ayo, silakan dibaca. Yohanes 18:36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Anda masih bisa berkilah gini, iya waktu itu konteksnya Pak, Tuhan Yesus sedang mau dianiaya. Tuhan mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, artinya surga. Oke, lalu? Ya tapi bukan berarti lalu dia nggak bisa bangun kerajaan di sini. Saya jawab, Yohanes 17 ayat yang ke-16. Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Entar saya ngomong lagi, lebih tegas lagi. Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Kamu dan aku
Sama seperti aku bukan dari dunia ini, orang percaya dikategorikan bukan dari dunia ini. Amin. Lebih tegas lagi, 1 Yohanes 2:15-17. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Orang yang mencintai dunia ini permusuhan dengan Allah. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita menikmati dunia dan menikmati kenyamanan dari dunia ini. Ini tepuk tangan. Bukan dunia ini, pasti dunia lain. Langit baru, bumi. Masih mau bandel, nggak mau tahu, awas loh. Tuhan yang bilang loh, kamu bukan dari dunia ini. Percintaan dunia permusuhan dengan Allah. Sekarang Pak, kalau nanti boleh. Enggak. Orang yang melihat dunia ini binasa. Tapi yang melakukan kehendak Allah, kekal. Jelas itu saudara. Enggak mungkin Tuhan pelin-pelan. Tuhan mengarahkan orang tidak mencintai dunia ini. Tapi nanti kamu akan memiliki dunia ini. Buat apa? Dunia yang sudah rusak. Dunia yang terkutuk. Dengan kenangan-kenangan pahit, aniaya, dan penderitaan manusia. Bisa kita di sini? Tidak. Semua berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Itu maksudnya saudara. Semua berlalu. Bahkan nama kita pun baru nanti. Artinya identitas yang baru. Wah, soal nama baru itu juga ada penjelasannya loh. Kenapa kasih nama baru? Luar biasa. Aduh, satu kata itu kalau diarti, dipahami dengan benar luar biasa. Masih bersama saya saudara? Tuhan berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Anda mungkin berkilah, ya konteksnya waktu itu dia sedang menghadapi serangan dari Pilatus pasca Roma. Oke? Tapi di Yohanes 17 ayat 16, kamu bukan dari dunia ini. Seperti aku bukan dari dunia ini, mereka juga bukan dari dunia ini. Masih pengen dunia ini? Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15-17, keinginan daging dan mata, keangkuhan hidup bukan dari Bapa. Orang yang mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak pada orang itu. Ya sekarang Pak, kita nggak boleh mengasihi dunia, tapi nanti kita boleh menikmati. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Setuju nggak saudara? Konyol dong. Konyol. Aduh, banyak. Nggak make sense gitu kalau sampai orang berpikir bahwa dia boleh menikmati dunia ini tuh nggak bener. Nah kalau nanti kita menikmati Pak, nggak ada. Nanti kita akan menikmati Pak, kita akan memerintah di bumi. Ini perintah orang-orang berdosa juga yang tidak percaya. Tuhan senang kasih mereka kemakmuran di bumi ini, yang memberontak atau pernah memberontak tidak, nggak make sense sekali. Setuju saudara? Nanti dibantu mikirin, paham nggak ini? Keenam. Terakhir, melalui pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa keadaan pada waktu Yesus datang seperti Sodom dan Gomora, Lukas 17. Nah ini mestinya nggak bisa dibantah ya. Di Lukas 17 saudaraku, keadaan dunia seperti Sodom dan Gomora. Ayat 20 kita mulai Pak Ari. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jika orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Boleh saya tambahkan satu kalimat? Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang di dalam diri kamu. Artinya pemerintahan Allah. Yang penting bukan fisik, tapi rohani. Setuju? Ngerti saudara? Jelas ya? Nggak sekarang-karang ya? Terus? Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Ada saat, sebab apa terus? Sebab sama. Ada saat di mana orang terus terang, orang kesen bingung. Kapan Tuhan datang? Ini gimana sih? Gitu. Seperti 2 Petrus pasal 3 mengatakan,
orang mengatakan, mana kedatangannya? Jadi sampai blank, tidak jelas. Muncul penyesat dan tidak jelas tanda-tanda lahiriah. Kapan Tuhan datang? Seolah-olah semua hari sama seperti kemarin. Tapi 2 Petrus 3 itu mengatakan, iya, sebab semua dipersiapkan untuk penghukuman di akhir zaman nanti. Terus? Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Saudara, selama ini kita memahami kecepatan yang paling cepat, kecepatan apa? Apa? Selama ini orang memahami kecepatan paling cepat, kecepatan kilat. Bicara soal apa? Cahaya. Kedatangan Tuhan itu tidak bisa diprediksi dan kecepatannya tidak bisa diprediksi. Jadi orang nggak bisa bilang nanti kalau Tuhan mau datang, aku bertobat dulu. Nggak bisa. Jebret, selesai. Paham maksudnya? Tuhan itu cerdas bener, saudara. Kenapa saudara nggak tahu kapan hari kematian saudara? Kalau saudara tahu, saya meninggal tahun 2003, tahun 2013, Desember tanggal 3. Waduh, jauh-jauh hari dah. Doa dulu sebelum tanggal 3 Desember. Tuhan nggak mau itu pertobatan yang pertobatan yang nggak natural gitu. Nggak natural seperti anak ya. Anak goblok rata-rata begini. Besok ulangan baru belajar sekarang. Habis ulangan lupa kabeh. Kalau anak pinter tuh jauh-jauh hari belajar. Lu sekolah bukan mau nilai atau nggak, mau pinter. Sekarang Tuhan mau digombali dengan, wah udah mau datang bertobat. Nggak bisa Tuhan digombali. Pertobatan yang natural, yang sungguh-sungguh jauh-jauh hari, saudara. Sehingga kapan mati nggak masalah. Ngeri, saudara? Ini anak-anak muda ya jangan berpikir begini, alah om kita mau belum bertobat nggak apa-apa. Tenang, kita masih jauh matinya om. Tenang om, Belanda masih jauh. Belanda bisa dilihat pakai teropong, tapi kematianmu nggak bisa. Tetapi bapak ibu yang udah tua, jelas mau mati, masih nggak yakin dia mau mati. Waduh, ini juga goblok bener nih saudaraku. Lu tuh bakal mati bu, pak. Umurmu berapa sekarang? Apa udah 65, 70? Itu ibarat saudara penumpang pesawat terbang, you udah pegang boarding pass. Udah panggilan masuk ruang tunggu tahu. Ini udah rusak banget. Maka saudara kalau di Rehoboth ini terus belajar lagu-lagu pembaringan terakhir. Jadi yang masih takut mati, nggak jelas siapa yang jemput. Anda tahu nggak kalau kita pergi atau anak-anak pergi lalu terpulangnya sama siapa? Nggak tahu nih, saya nggak tahu siapa yang jemput. Tapi gobloknya udah jelas nggak yakin siapa yang jemput, lu nggak mau bertobat. Ini bapak ibu udah jelas umurnya udah suntuk. Nggak yakin siapa yang jemput. Kok bisa-bisanya nggak bertobat? Masih mikir mau beli rumah, beli apartemen. Aduh rumah, jiwamu aja nggak jelas. Lu cari rumah tubuhmu yang bakal bangkrut. Ntar lagi lu digulung tanah, ngerti nggak? Mendingan mikir langit baru, bumi baru. LB3. Status BB-nya diganti hari ini. LB3, langit baru, bumi baru. LB3 bukan lu bodoh-bodoh banget, bukan loh. Langit baru, bumi baru. Teman saya dari Australia bilang, LB3 lu apa sih? Langit baru. Sekarang ikut-ikutan. Lu mesti denger khotbah gua dulu baru terus LB3. Kalau lu gak tahu itu langit baru, LB3mu tuh lobo. Lu bodoh-bodoh banget, lu bodoh bego banget maksudnya. Bodong bener dah. Sampai di mana tadi jadi nggak jelas. Lukas 17 baca lagi. Berikutnya ayat berikutnya. Ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Terus. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ingat nggak pada hari-hari anak manusia sebelum Tuhan datang, suasana seperti Nuh.
Jadi semua kehidupan berjalan dengan baik. Cuma segelintir orang yang all out dan habis-habisan buat Tuhan. Tetapi sebagian besar manusia lain tidak peduli Tuhan. Zaman kita hari ini. Udah, nanti dibaca di rumah soal Sodom Gomora juga begitu. Nggak ada tanda-tanda bakal ada bahaya. Noah aja dipandang bego. Noah itu mendapat kasih karunia. Sejak mendapat kasih karunia, sejak dia disuruh Tuhan bikin bahtera, hidupnya habis. Gak sempat dia kemana-mana, bikin bahtera saja. Sampai lalu dia teriak-teriak, ayo masuk bahtera, ini bakal ada banjir. Orang begini, mau bikin lagi, besok lagi. Bener Tuhan yang ngomong sama Azua, nanti kalau ada banjir lu jadi gimana? Hah? Ini semua akan tutup air, ngerti gak? No. Nggak yakin, jebret banjir datang. Udah nggak bisa bertobat. Mungkin nggak langsung banjir, mungkin hujan gerimis dulu. Nah, udah masuk bahtera. Terus orang bilang, tuh gerimis. Bener juga tuh. Masih ngelajek tuh. Hujan besar, jebret. Hujan besar, alah segede-gedenya hujan. Ya, karena ekosistemnya masih bagus, nggak pernah ada banjir, masa ada banjir, apalagi kalau banjir di sini kita naik gunung tinggi-tinggi, tenang aja, ayo judi lagi, mabok lagi. Udah hujan besar, air mulai naik, alah tenang, kita masih bisa akses, paling banjir seberapa, yuk kita naik meja bareng-bareng, judi lagi, mabok lagi. Udah sampai meja, alah paling meja kita ke atap, rame-rame ke atap. Mabuk lagi sampai habis. Itu di situ nggak ada tuh tanda-tanda ada perang Gog Magog. Semuanya Tuhan datang, nggak ada. Paham nggak? Yang bicara Tuhan sendiri nggak pakai tafsiran loh Pak. Nggak ada tafsiran di situ. Tuhan yang ngomong. Kalau cerita-cerita yang kita dengar, orang dianiaya antikris, sembunyi-sembunyi, wah takut-takut, terus Tuhan datang, jebret, nggak ada, semua damai, tenang, jebret Tuhan datang. Seperti zaman Nuh. Kalau udah begini, saudara masih nggak mau ngerti, saya nggak tahu, saudara keracunan apa nggak ngerti sih. Jelas nggak Pak? Tuhan yang ngomong, jadi nggak mau ditafsirkan. Seperti zaman Nuh. Zaman Sodom, Gomora. Lot bilang, bener bro, ses, ini bakal dihancurkan oleh itu api. No. Mereka nggak mau ngerti. Terus, no, lu temen lu siapa itu? Bukan ini tamu terhormat yang kasih tahu akan ada ini belerang dan api langit ini dari Allah. No, itu ganteng, boleh kita pakai. Kita pakai itu kita sodomi, gila nggak tuh? Kita, Lot, maaf bukan Lot, itu mau disodomi. Lot, kasih tahu tamu lu, kita mau sodomi. Lot itu bisa berdiri di depan mereka. Kamu apa-apain anak saya dulu deh. Ini jangan kamu apa-apain. Waduh, resiko loh, terima tamu itu. Dunia itu nggak duga bakal ada begitu, saudara. Segelintir orang yang percaya. Ya segelintir ini saudaralah yang dan sayalah yang mau percaya. Amin. Oke, beri tepuk tangan dulu saudara. Jadi pengangkatan itu terjadi pada akhir sejarah dunia. Baru Tuhan datang. Tubuh diubahkan, kita diangkat, yang lain ditinggal. Praktis, sederhana, tapi cerdas. Jangan yang boten-boten ruwet kayak benang kusut gitu saudara. Jadi muncul yang macam-macam gitu. Misalnya, nanti kita nggak dianiaya, diangkat dulu. Pernah nggak Tuhan ngajarin kita nggak menderita bersama Dia? Nggak pernah, udah menyalahi prinsip itu. Nanti yang ditinggal harus menebus keselamatannya dengan penderitaan. Lu zaman aman aja lu nggak ke gereja, hah? Baru hujan gerimis lu kayak kambing, kamu gereja. Sekarang hujan batu lu ke gereja, tidak mungkin. Ya nggak ada gitu loh saudaraku. Nah saudara harus paham kebenaran ini. Nah kita akan belajar yang lebih dalam lagi dan lebih mengerikan.
minggu depan. Amin.